Semoga Allah memberikan rahmat kepada Bapak yang kami cintai, Prabowo Subianto. Dengarkanlah hati nurani rakyatmu, Pak. Kapan lagi tidak akan datang dua kali, Pak. Masa itu akan sampai, engkau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang akan kau jawab di hadapan Allah, Tuhanmu yang kau akui sebagai Robmu. Salut dan angkat topi ya kepada abang kita, Dr. Rismon. Ini kelasnya UGM, jadi kesalahan-kesalahan seperti ini tidak boleh terjadi. Waktunya polisi berbenah diri untuk tidak serampangan. Pada saat menjadi presiden, Anda menyusahkan rakyat, dan setelah Anda menjadi rakyat, Anda menyusahkan presiden dan rakyat. Di video kali ini aku ingin mengajak kepada kalian semua untuk mari kita ulik seorang Ibu Kurnia, advokat dari TPUA yang membela Rismon, membela juga Tiva Roy Suryo, termasuk juga membela dirinya sendiri, guys. Biar bagaimana dia juga orang yang sangat vokal mengkritik Pak Jokowi. Bahkan kadang-kadang kritiknya tidak lagi dalam konteks konstruktif, melainkan kritik yang betul-betul menghajar secara personal. Bisa dibilang kadang-kadang dia juga membuat fitnah, dia membuat perundungan, bahkan juga banyak sekali tindakan-tindakan yang dia lakukan itu justru sangat jahat, baik secara verbal dan juga upaya-upaya yang menurutku terlihat dia tidak lagi menjadi bagian dari seolah-olah advokat atau pengacara yang bisa diandalkan, guys. Tapi sudah, mari kita rame-rame ikuti dulu perspektif dia dan satu persatu akan kita bahas. By the way, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau tadi Bang Rizal menilik dari berbagai sisi, utamanya tentang laporan kepada Bareskrim, maka saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih luar biasa, salut dan angkat topi ya kepada abang kita, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, sarjana elektro ya, teknik elektro, yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa ini dalam hal pembuktian ijazah palsu Joko Widodo, yang tidak lain adalah upaya kami yang sudah cukup lama sejak tahun 2022 ya, di mana kami telah melaksanakan hampir 3 jilid daripada. Oke, sebelum lanjut, pertanyaannya berterima kasih kepada Rismon yang sudah membongkar bukti-bukti bahwa ijazah Jokowi palsu. Yang terbuktinya mana, Bu? Bukankah semua yang disampaikan oleh Rismon itu juga terbantahkan? Tidak hanya dalam konteks apa yang dia sampaikan, tapi dirinya sendiri saja bermasalah secara akademik. Ijazahnya diragukan karena ijazahnya nggak sama, dan juga dia berbohong soal dia punya kegiatan workshop di workshop internasional yang ketiga, padahal dia cuma ada workshop yang pertama. Sertifikasi pendidik atau dosen yang dia bilang penyetaraan itu bukan itu ya, penyetaraan itu hanya sekedar SK, bukan sertifikasi dosen ya. Jadi apa yang sisi mana? Disertasi dan tesisnya juga nggak muncul di basis data atau bank data yang ada di Jepang, baik milik Jepang secara nasional dan juga Universitas Yamaguchi. Dari kampus Universitas Yamaguchi juga menyebut bahwa tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama Rismon Sianipar. Apa yang dimaksud dengan bukti ijazahnya Pak Jokowi palsu yang ditemukan oleh Rismon? Times New Roman terbantahkan. Soal apa lagi? Ayo sebutkan. Soal skripsi, ada profesor yang belum profesor tapi sudah disebut profesor, terbantahkan, ya kan? Terus foto yang distempel warna merahnya nggak muncul di jas, terbantahkan. Times New Roman-nya juga terbantahkan, presisinya juga terbantahkan. Apa yang dimaksud dengan pembuktian dari seorang Rismon? Soal sarjana muda dibantah juga, semuanya terjawab, Bu. Ayo, coba lebih lebih konkret, apa yang kemudian memastikan bahwa ijazah itu palsu? Sementara UGM dan juga KPU memastikan Pak Jokowi itu lulusan UGM dan sah memiliki ijazah, dan ijazahnya itu diterbitkan oleh UGM. Skripsinya juga diterbitkan oleh UGM atau dicetak oleh Pak Jokowi yang kemudian disimpan oleh UGM. Apa yang dimaksud dengan kebenaran Rismon? Atau sudah 3 jilid ya persidangan di antaranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian Pengadilan Surakarta, dan kembali ke Pengadilan Jakarta Pusat. Jadi ini adalah kami anggap sebagai blessing ya Bang ya, suatu berkah yang luar biasa ya kalau istilah Pak Amin tuh.
blessing in the sky ya. Ya, in the sky ya, itu luar biasa, sangat berguna. Nah, karena ini berguna, kami khawatir tidak banyak masyarakat Indonesia yang paham ya. Mungkin taunya ini sekelompok orang yang sakit hati, sekelompok orang yang masih terus saja mengungkit-ungkit hal lama. Tidak, Bapak Ibu sekalian ya. Anda perlu tahu bahwa yang memimpin Indonesia ini adalah seorang presiden primus inter parus. Maka dalam diri dia harus mempunyai semua karakter-karakter unggul nomor satu ya, di antara yang utama yang dia miliki, termasuk di dalam hal tersebut adalah soal kejujuran ya. Dan ini yang tidak dimiliki oleh presiden 2 periode, dalam hal ini Joko Widodo ya. Nah, ini kan tafsirnya mereka, guys. Bagaimana mungkin mereka menyebut bahwa Pak Jokowi itu tidak jujur ya. Jadi gini, orang yang di dalam hatinya memang membenci pasti akan memahami orang lain itu sebagai musuh terutama, itu pasti akan berbuat jahat ya. Pasti tidak jujur, pasti dianggap tidak baik, pasti tidak benar, sehingga itu muncullah satu penyakit yang disebut dengan penyakit cocoklogi. Jadi cocoklogi, misalnya Pak Jokowi melakukan A yang seharusnya B, oh ya wajar karena memang dia orangnya tidak jujur. Ini perspektif-perspektif yang selalu muncul bagi orang yang anti. Bagaimana mungkin kemudian rakyat juga mau cari tahu dan mau mengikuti perspektif mereka? Dari awal kan memang mereka anti kepada Pak Jokowi. Kejujuran dan ketegasan Pak Jokowi lah FPI dibubarkan. Kejujuran dan ketegasan Pak Jokowi lah HTI FPI dibubarkan ya. Kejujurannya Pak Jokowi lah sehingga dia lebih banyak membangun dan bekerja untuk mengembangkan infrastruktur. Kejujuran dan juga keberanian, ketegasan dan kesederhanaan seorang Pak Jokowi lah yang membuat dia harus melakukan apa saja kendati dianggap buruk oleh sebagian masyarakat. Kan gitu. Dan kepentingannya adalah kepentingan untuk bangsa, kepentingannya adalah untuk rakyat. Anda Bang Bil karena ternak Mulyono. No, bukan soal itu, guys. Anda sebenarnya bisa membaca track record saya. Saya bukan orang yang sejak awal itu suka ke Pak Jokowi. Saya adalah orang Prabowo keras sejak 2014 ya. Tapi saya ikut Prabowo karena ketika Prabowo yang saya anggap orang hebat, yang saya anggap sebagai tokoh sentral, kemudian ikut ke Pak Jokowi, berarti Prabowo punya pandangan yang matang. Prabowo punya pandangan atau perspektif yang menurutku juga sangat dewasa ketika mengambil kepentingan rekonsiliatif bersama Pak Jokowi untuk bergabung di kabinetnya Pak Jokowi menjadi menteri, guys. Artinya dari sini berarti Prabowo menilai Pak Jokowi itu orang baik. Pak Jokowi itu apa yang dia lakukan, kepentingannya kepentingan demokrasi, kepentingan hukum, kepentingan rakyat, dan yang paling utama adalah dia mengabdikan dirinya untuk Indonesia gitu. Yang menjadi buruk karena memang kita sudah sejak awal anti ke beliau. Cuma begitu kan logikanya. Jadi tolong jangan pernah kemudian seolah-olah mau memberikan pendidikan kepada rakyat, padahal yang kalian lakukan itu justru merusak nalarnya rakyat, dan rakyat sebagian besar pun tidak suka dengan cara kalian gitu. Kalau Anda guru, kami murid, kami siap menerima apapun pandangan Anda karena Anda adalah guru. Tapi kalau Anda ini orang yang kami nggak kenal, tiba-tiba mencoba menggurui rakyat, minta maaf Bu. Itu tentu tidak relevan untuk kepentingan Anda sendiri. Saya ingin mengatakan kepada Anda semua, jika Bapak Ibu sekalian mungkin ya belum pernah melihat atau mendengarkan apa sih yang ditilik atau diselidik oleh Bang Dr. Rismond Hasiholan Sianipar ini, ya saya ingin sedikit memperkenalkan. Ini sangat menarik sekali. Beliau mengatakan bahwa jawaban UGM terhadap apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak bisa kita katakan tidak layak ya, atau abal-abal. Sekelas UGM memberikan tanggapan seperti itu, walaupun yang memberikan tanggapan adalah dekan fakultasnya, yaitu Sigit Sunarta ya, Bang Rizal. Jadi apa diantaranya? Jadi dia tidak dia mengatakan Time New Roman saja tidak menggunakan S ya di Times itu. Harusnya kan Times New Romance begitu. Ini kelasnya UGM. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini tidak boleh terjadi ya. Karena ini ya guys, Anda perhatikan. Jadi memang mereka ini adalah orang yang mengulik-ngulik secuil aja, hanya karena kebetulan sempat terselip lidah Times jadi Time, itu kemudian jadi bermasalah. Jadi jelaslah bahwa mereka ini orang yang
di hatinya sudah tersimpan dendam, kebencian, dan anti, yang akhirnya menelurkan perspektif yang menurutku sangat kekanak-kanakan. Sangat kekanak-kanakan ya. Masa cuma masalah sepele orang nggak sempat ngomong times, cuma dibilang time, kemudian jadi masalah. Itu kan lucu. Mereka lupa betapa banyak mereka punya keselip lidah gitu. Dia sendiri pernah bilang, bapak-bapak kalau nanti ketemu dengan Pak Jokowi, kalau bertemu dengan Pak Prabowo, itu kan biasa. Prof. Wenning bilang Pak Jokowi itu lulusan kedokteran, kehutanan, itu juga jadi masalah. Ya lucu ini orang-orang ini. Tertambah juga begitu, kita pernah dengar ketika Ibu Tifa mengatakan bahwa kita kriminalisasi yang kita lakukan terhadap Pak Jokowi. Nah itu kan salah. Ya, jadi itu biasa aja, Bu. Nggak usah diributin.